Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Anak-anakku yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu di bab yang kedua, yang mana di pertemuan sebelum-sebelumnya yang telah lalu kita sudah membahas tentang materi apa itu jihad yang dibenarkan dalam Islam, jihad yang benar itu yang bagaimana, kemudian apa perbedaan jihad dengan terorisme dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu hubungan kaum muslimin dengan non muslim atau dengan orang-orang kafir. Anak-anak sekalian, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, pembahasan kita mengawali bahwasanya Islam, ya, agama yang kita yakini bahwasanya inna dina 'indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Kita harus bangga dengan agama kita, yaitu bahwasanya Islam senang dengan perdamaian. Maka agama Islam senang dengan namanya perdamaian. Ini tujuan dakwah Islam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengutus para nabi, ya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk rahmat seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah aku utus, yaitu engkau wahai Muhammad, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka memang diutus atas untuk kaumnya saja, untuk kaumnya saja. Tapi subhanallah, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya untuk bangsa Arab, ya, seluruh umat manusia, ya, seluruh alam, ya. Subhanallah, sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, ini mengawali bahwasanya sekali lagi tadi temanya adalah hubungan kaum muslim dengan non muslim. Ya, bagaimana? Ya. Maka insyaallah akan kita bahas satu persatu, ya, apa saja yang dibolehkan kita sebagai seorang muslim, ya, berhubungan dengan non muslim. Itu pembahasan yang pertama, ya. Kita beralih bahwasanya jelas agama kita mengajarkan masalah perdamaian. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi telah menjelaskan di ayat tadi bahwasanya tujuan Rasulullah SAW diutus dengan membawa agama Islam adalah tujuan yang paling utama, mewujudkan perdamaian di muka bumi. Ya. Di sini Islam, ya, keindahan dan keadaan Islam kita bisa melihat jelas, ya, di dalam Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 32 Allah berfirman, ya, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang manusia, satu orang saja, bukan karena dibenarkan, ya, oleh Allah, atau bukan karena membuat kerusakan,
dihukum maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Masya Allah, ya. Maka di sini Islam sangat hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang hakikatnya meskipun dia non muslim, meskipun dia kafir tanpa hak, ya. Itu kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, terkait masalah jihad, ya. Tidak semata-mata, ya, selama dia bukan muslim maka kita berhak untuk menumpahkan darahnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Tidak, karena Allah di sini menegaskan, melarang, mengharamkan, ya, umatnya untuk melakukan pembunuhan yang tanpa alasan yang hak yang dibenarkan, ya. Maka ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang indah, cinta dengan perdamaian, ya. Maka setelah tadi kita mengetahui bahwasanya agama Islam adalah cinta dengan kedamaian, maka di sini ada pokok-pokok yang menunjukkan apa sih yang menunjukkan bahwa Islam itu lebih senang dengan perdamaian, ya. Yang pertama, kalimat salam sebagai sapaan, ya. Kalimat salam sebagai sapaan yang artinya adalah kedamaian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas, tidak setengah-setengah, ya. Di sini ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kata silmi tadi, salam, ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua yang disebut oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, bahwasanya silm di sini adalah perdamaian dan tidak berperang. Masya Allah, ya, itu makna dari salam. Bahwasanya kalimat salam sebagai sapaan, ya. Subhanallah, yang kita ketahui bahwasanya salam, ya, assalamualaikum, ya, sapaan kita sebagai seorang muslim, ya. Seorang muslim selalu mengucapkan salam setiap kali bertemu, ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengisyaratkan untuk senantiasa mendekatkan perdamaian kepada orang lain, ya. Setiap kita bertemu kepada seorang muslim, ya, seorang muslim, assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Ini menunjukkan bahwasanya pokok inti dari ajaran Islam adalah perdamaian, ya, tidak senang dengan peperangan, ya. Kemudian pokok yang kedua, poin yang kedua, bahwasanya menang tanpa perang adalah nikmat yang paling berharga, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ahzab ayat 25, ya, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim, ya, lam yanalu khaira, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghalui orang-orang kafir itu dalam keadaan mereka penuh kejengkelan, kecewaan. Lam yanalu khaira, mereka tidak memperoleh keuntungan atau kebaikan. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang-orang yang beriman dari peperangan. So ini wajh syahidnya, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan, menghindarkan, ya, orang-orang mukmin dari peperangan. Ini menunjukkan bahwasannya perang, ya, atau kemenangan tanpa perang adalah nikmat yang paling agung, yang paling berharga, ya. Masya Allah, ya, tanpa pertumpahan darah. Jadi Islam, subhanallah, intinya adalah dalam rangka untuk perdamaian. Kemudian poin yang selanjutnya bisa kalian baca, bahwasanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimin untuk selalu menerima perjanjian damai dari pihak musuh meskipun kaum muslimin dalam kondisi kuat, ya. Maka hal seperti ini menunjukkan bahwasanya Islam itu cinta kedamaian, ya. Meskipun dalam kondisi kuat, ya, kondisi posisi kaum muslimin sedang kuat, ya, kemudian pihak musuh, orang-orang non muslim, orang-orang kafir ingin melakukan perjanjian, maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk memerintahkan untuk melakukan perdamaian. Kemudian yang selanjutnya, Allah melarang kaum muslim untuk berperang pada bulan-bulan yang disucikan, ya.
yang di sana ada 4 bulan ya. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra ya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 ya syahra ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan ada 4 bulan. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang oleh Allah untuk kaum muslim berperang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka 4 bulan ini waktu-waktu yang dilarang kaum muslimin untuk berperang. Ini menunjukkan bahwasanya Islam hakikatnya senang atau senang dalam perdamaian. Kemudian poin yang terakhir, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada siapa saja dari kaum muslim yang tidak memerangi atau menyakiti ya. Masya Allah ya, kita sudah bahas ya masalah jihad ya, Islam etika jihad kan sudah kita bahas. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak ikut memerangi Islam, ikut terjun perang, maka tidak boleh kita tumpahkan darahnya, entah itu wanita, orang tua ya, anak-anak kecil, itu tidak boleh, haram ya gitu, selama mereka tidak ikut berperang. Ini menunjukkan bahwa Islam lebih senang dengan perdamaian hakikatnya ya, tidak seperti orang-orang ya zaman sekarang menuduh bahwa Islam ya adalah agama teroris dan seterusnya, yang selalu dengan kekerasan ya, tidak cinta dengan perdamaian ya. Hakikatnya tidak ya, hakikatnya bahwa Islam cinta dengan perdamaian. Dan masih banyak sekali poin-poin yang menunjukkan bahwasanya agama kita Islam adalah senang dengan perdamaian ya. Masya Allah, buktinya saja ya terkait masalah birrul walidain ya, tatkala orang tua ya, ayah atau ibu seseorang misalnya naudzubillah min dzalik non muslim, kemudian anaknya muslim, maka Allah SWT tetap memerintahkan kepada seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun dalam kondisi bukan muslim, non muslim ya, tetap Allah memerintahkan ya anak untuk berbakti kepada berbuat ihsan kepada orang tua. Apalagi ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam subhanallah ya, menunjukkan senang dengan perdamaian. Kemudian yang selanjutnya adalah poin contoh ya, contoh dari sejarah Islam. Rasulullah SAW para khalifah mengadakan perjanjian damai dengan pihak kafir. Ini mengawali bahwasanya Islam itu cinta dengan perdamaian. Perjanjian damai Rasulullah dengan bangsa Yahudi di Madinah ya. Kemudian ya, kalau Ustaz ceritakan ya, ini terkait masalah sejarah bahwasanya kota Madinah yang seperti kita ketahui bahwasanya dominannya adalah bangsa orang-orang Yahudi ya gitu. Jadi tapi Rasulullah SAW tetap hidup dengan damai dengan orang Yahudi. Bahkan jubah perang beliau atau perisai beliau atau pelatan perang beliau ya pernah dijual kepada orang-orang Yahudi ya, kepada orang Yahudi ya. Nanti kita akan tahu bagaimana transaksi atau muamalah yang bagaimana yang dibolehkan ya. Ini Rasulullah pernah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah ya. Kemudian Khalifah Abu Bakar berdamai dengan penduduk Tabariyah yang beragama Nasrani. Ini bukti dari sejarah Islam ya, bahwasanya Nabi kita pernah mencontohkan, pernah melakukan perdamaian damai dengan orang Yahudi serta khalifah setelahnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian khalifah setelahnya Utsman bin Affan berdamai dengan penduduk Sudan ya, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan perjanjian damai dengan tentara Salib selama 10 tahun ya. Baik ya, intinya banyak sekali, nanti kalian bisa baca terkait masalah sejarah ya perdamaian ya dari di zaman Nabi Muhammad SAW serta khalifah setelahnya ya, yang pernah melakukan perjanjian damai. Kemudian di sini perdamaian dengan non muslim ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama, ini pemimpin negara yang melakukan perdamaian, ini syarat yang paling utama
ya, yaitu dari pihak pemerintah, ya. Ambil contoh ya, ketika jihad ya melawan orang-orang kafir, maka harus dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin yang sah, ya, ya. Maka perdamaian pun juga sebaliknya ya harus dilakukan oleh pemimpin yang sah, ya. Maka apabila jihad secara individu atau kelompok yang menyatakan perang kepada orang-orang kafir atau ke negara lain, sementara pemimpinnya menyatakan perdamaian, maka ia telah melakukan pemberontakan ya dalam hal ini. Jadi intinya, jika pemimpin negara menyatakan perang, kemudian individu kelompok tertentu menyatakan damai, maka itu disebut dengan pengkhianatan, ya. Dibalik, ya. Jadi yang mencetuskan atau yang mengumumkan perang, ya itulah yang pertama kali yang melakukan perdamaian juga, yaitu pemimpin negara yang sah yang berhak melakukan perdamaian. Kemudian syarat yang kedua adalah membawa kemaslahatan untuk kaum muslimin dan dakwah. Ini poin yang kedua, ya, atau syarat yang kedua, ya, yang dibolehkan dalam hal perdamaian. Maka apabila perdamaian membawa manfaat yang lebih besar untuk kaum muslimin dan dakwah Islam, maka ini disunnahkan, ya. Bahkan ya, jika kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka lebih disunnahkan untuk berdamai meskipun dengan membayar jumlah berapa biaya, ya, untuk demi kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah Islam intinya, ya. Itu inti dari dua syarat, ya, agar perdamaian dengan non muslimin, ya. Apabila ingin damai dengan non muslim, maka dua syarat ini harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah pemimpin negara yang melakukan perdamaian, ya. Kemudian yang kedua membawa kemaslahatan untuk kaum muslimin dan dakwah Islam. Ini poin yang harus dipenuhi, dua syarat ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini poin yang terpenting, ya, agar kita bisa tahu, ya, jenis-jenis orang kafir. Jadi tidak semerta-merta kita, ya, membolehkan, ya, berbaur dengan orang-orang kafir yang akan Ustaz sebutkan ini di sini. Contoh, ya, kafir harbi, ya. Ini jelas, ya, seluruh orang musyrik, ya, ahlul kitab yang boleh diperangi, atau semua orang kafir yang menampakkan permusuhan, kebencian kepada Islam, kepada kaum muslimin. Maka ini kafir, namanya juga kafir harbi. Harb dari perang, ya. Orang-orang kafir, orang-orang muslim yang wajib diperangi, yang memang dia memusuhi kaum muslimin. Maka jenis yang pertama ini wajib, ya, kita perangi, ya. Kemudian jenis yang kedua kafir mu'ahad, ya, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, melakukan perjanjian negara, ya, mu'ahad, ya. Ya kita bisa sebut, ya, kayak biasa kita sebut itu kayak misal yang utusan negara yang berada di sini, dubes, ya, kita sebut dubes lah, ya. Dubes, ya, dubes perwakilan kan ada di Jakarta, dubes Amerika, ya, gitu. Maka ini disebut dengan kafir mu'ahad karena ada perjanjian antar negara. Maka tidak boleh, haram, ya, kita mencelakakan atau bahkan sampai menumahkan darah kafir mu'ahad. Haram, ya, haram. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, membunuh kafir mu'ahad, lam yajid rihal jannah, Masya Allah, tidak mencium baunya surga, ya. Baunya saja, baunya surga yang jaraknya bisa ditempuh, ya, sekian tahun, ya, 40 masirah atau sana, ya, itu subhanallah tidak tercium, ya, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Maka baunya saja tidak mencium, apalagi sampai masuk surga. Jadi ini ngeri, ya, gitu. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita menumahkan kafir mu'ahad, ya, bahwasanya itu ada perjanjian antara negara.
ada kafir muahad, ya dubes-dubes yang di Indonesia misal ya. Kemudian kafir musta'man, yaitu orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin ya. Musta'man yaitu, ambil contoh ya, misal ya kamu ya atau kalian ya punya teman ya atau saudara, teman kuliah atau misal atau teman sekolah ya, yang mana misal dia non muslim, dia di negara misal Amerika atau Australia ya, kemudian dia datang ke Indonesia ya, datang ingin berjumpa denganmu ya, datang ke rumahmu, maka ini aman, ada perjanjian ya, itu perjanjian resmi dengan kaum muslimin ya. Jadi bukan yang beda dengan muhajir resmi, tapi ini hanya personal ya. Maka apabila ada orang ya kafir musta'man, menjabat musta'man dan aman ya, mendapat jaminan keamanan dari individu ya, misal kamu punya teman ya non muslim ya, maka itu jaminan kamu yang wajib menjaganya ya, itu wajib menjaganya supaya dia aman dari gangguan ya gitu. Maka tidak boleh juga kafir kita mencelakakan atau melukai atau bahkan membunuh, na'udzubillah min dzalik, yaitu kafir muahad dan kafir musta'man ya. Kita wajib menjaganya ya. Kemudian jenis yang keempat, yang terakhir kafir dzimmi. Nah, golongan inilah yang paling banyak memiliki hak atas kaum muslimin dibandingkan dengan golongan sebelumnya. Karena apa? Karena mereka hidup di negara Islam ya, dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin dengan sebab apa? Jizyah, upeti yang mereka bayarkan. Ya, adapun kafir dzimmi ini lebih luasa ya, daripada kafir musta'man yang hanya sekedar sementara tidak tinggal di negeri muslim ya. Kalau kafir dzimmi memang betul ya mukim di negeri muslim ya, dia tapi membayar upeti jizya, maka ini lebih hak-haknya lebih banyak ketimbang kafir muahad dan kafir musta'man ya. Jadi bisa dipahami ya, hanya jenis satu kafir yang boleh kita perangi adalah kafir harbi ya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah ya. Kemudian ya, ini tadi sudah saya sebutkan larangan membunuh kafir muahad dalam hadis, man qatala muahadan lam yarih rihatal jannah wa inna riha tujan min masi 40 aman. Subhanallah, siapa yang membunuh kafir muahad ya, yang tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun ya. Hadis riwayat akan riwayat lain, man qatala qatila min ahli dhimmah lam yajid riha al-jannah wa inna riha yajuda min masirati 40 aman ya. Bisa kalian baca, barang saya membunuh kafir dhimmi maka dia akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Jadi kafir dhimmi, kafir musta'man ini tidak boleh kita apa? Membunuhnya atau mencelakakinya atau bahkan sampai menuahkan darah, na'udzubillah min dzalik, karena ini ancamannya ya, larangan membunuh kafir muahad. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya bukti sejarah perlakuan pemerintah Islam kepada non muslim ya. Kalau tadi ya sudah kita bahas, ini bukti sejarah Ustaz hanya mencontohkan dari satu ya, nanti muslim kalian bisa baca di modulnya ya, di modul kalian yang kalian kalau yang memang sudah punya ya. Di sini Ustaz hanya menyebutkan satu kisah ya dari sejarah ya, dari ketika pemerintahan Islam kepada non muslim. Tatkala itu ada khalifahnya siapa? Umar bin Khattab ya. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ada seorang pemimpin yang sangat menjunjung al-adil, keadilan. Bahkan bisa kalian baca, tidak hanya untuk rakyatnya yang muslim tapi juga untuk rakyatnya yang non muslim. Ketika beliau Khalifah Umar Khattab menjadi pemimpin, ia menangani sendiri pelayanan kepada non muslim ya. Ini sedikit kisah. Pada suatu saat Umar Khattab melihat seorang Yahudi tua yang sedang meminta-minta atau belas kasihan orang lain. Maka Umar Khattab memanggil orang tersebut dan berkata, sungguh kami telah berlaku tidak adil kepadamu. Kami memungut pajak darimu di masa mudamu, kemudian di masa tuamu kami syirikan hidupmu ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, kafir dzimmi ya, yang membaca upeti pajak ya. Tadi kan sudah dijelaskan tadi ya, kafir dzimmi itu ya yang hidup di negeri Islam ya, hidup di negeri Islam ya, dalam naungan Islam ya gitu. Tapi dia bayar jizyah terus-menerus. Kemudian karena di sini Umar Khattab melihat di masa tuanya disediakan, maka saat itu Khalifah Umar Khattab menetapkan gaji pensiun untuk setiap orang kafir atau non muslim. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bahwasannya ya,
agama Islam, ajaran Islam cinta dengan kedamaian, ya. Jadi subhanallah, perlakuan ini bukti sejarah, ya, atau masih banyak sekali khalifah-khalifah setelahnya atau tabi'in yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah cinta dengan kedamaian, membuktikan bahwasanya rahmat lil alamin ajaran Islam, insyaallah, ya. Baik, itu ya yang bisa Ustadz sampaikan pembahasan kita hubungan non muslim dengan hubungan muslim dengan non muslim, ya, kaum muslim dengan non muslim, ya. Kalau secara Ustadz ringkasnya, ya, kita boleh, ya, bermuamalah, ya, misal jual beli, ya, dengan non muslim boleh, ya. Kemudian kita bertetangga dengan non muslim boleh, selama tidak ada kaitannya dengan adat atau ritual, ya, dari ibadah non muslim, ya. Ya kan sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu. Kalau urusan masalah akidah, kalau dalam lingkup muamalah, ya, pergaulan, ya, misal tetangga kita non muslim, kita tahu, kita dengar tetangga kita yang non muslim sakit, maka boleh kita menjenguk. Kalau selama sebatas hanya muamalah, itu dibenarkan, dibolehkan. Tapi kalau sudah kaitannya tentang simbol agama, ya, ritual mereka agama, maka tidak boleh. Misal naudzubillah min dzalik, Natalan misal, ya, tetangga kita non muslim, ya, dia merayakan 20 anniversary Natalan, kemudian kita mengucapkan, ya, maka ini sudah urusan din, ya, itu tidak boleh, ya. Hal seperti ini tidak boleh, dilarang, ya, diharamkan. Misal tadi saya jelaskan, ya, orang kita punya bibi, ya, misal, atau punya paman yang non muslim, muamalah biasa, kita silaturahmi, tapi sudah berkaitan dengan din dan agama, maka tidak boleh, ini diharamkan, ya, gitu. Mungkin ini, ya. Kemudian kita juga harus hati-hati terkait kalau kita berteman dengan non muslim, ya, jangan sampai kita terlalu dekat dengan non muslim, ya, dikhawatirkan terbiasa nanti mengikuti ritual-ritual ibadah mereka, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tema kita tadi hubungan kaum muslimin dengan non muslim, ya. Maka ini semoga bisa dipahami dengan baik anak-anakku sekalian, ya. Barangkali ada yang mungkin akan ditanyakan oleh kalian, ada yang kurang dipahami, nanti bisa WA atau bisa langsung komentar di KCR atau di YouTube. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, semoga selalu dijaga di lindungan Allah SWT. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.